Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik, yaitu berfokus pada pelajaran bahasa Indonesia, materi gagasan pokok. Sebetulnya, materi gagasan pokok ini sudah pernah kita pelajari di semester 1. Tetapi di semester 2 sekarang, kita akan lebih memperdalam lagi, supaya anak-anak semakin paham dan semakin bisa. Sebelum kita membahas gagasan pokok, Ibu ingin memberitahu kepada kalian bahwa di dalam suatu bacaan ada yang disebut dengan paragraf. Ada yang masih ingat apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, di dalam paragraf ini ada yang disebut kalimat. Ada yang masih ingat kalimat itu apa? Betul, kalimat adalah gabungan dari beberapa kata-kata yang biasanya diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, sehingga kalau kalian sudah tahu apa itu kalimat, apa itu paragraf, kalian akan lebih mudah mengetahui apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah suatu ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan. Biasanya, di dalam satu paragraf terdapat gagasan pokok. Nah, di mana letaknya? Gagasan pokok ini merupakan kalimat utama yang sifatnya luas. Letaknya biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari gagasan pokok, kita harus perhatikan mana kalimat awal, mana kalimat akhir di suatu paragraf. Nah, sekarang Ibu mempunyai satu bacaan yang judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Nah, untuk mengetahui gagasan pokok, kalian harus membaca terlebih dahulu keseluruhan teks bacaannya. Sekarang kita perhatikan teks bacaannya. Ada di buku paket tematik, tema 7, halaman 1. Suku bangsa di Indonesia. Paragraf 1. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Nah, di sini ada tanda titik, berarti ini adalah satu kalimat. Karena dia letaknya di awal, berarti ini merupakan kalimat awal. Kita tandai. Oke. Kita lanjutkan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Ini kalimat kedua. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, ini adalah kalimat akhir dari paragraf 1. Nah, sekarang kita sudah menandai ya, mana kalimat awal, mana kalimat akhir. Nah, kalau sudah kita tandai, tinggal kita cari mana yang merupakan gagasan pokok, kalimat awal atau kalimat akhir. Nah, kita lihat, ciri dari gagasan pokok adalah kalimatnya bersifat luas. Artinya kalimatnya masih bisa dikembangkan. Kita lihat kalimat awal. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, di sini ada kata keragaman yang artinya luas sekali. Oke, kita simpan dulu. Sedangkan kalimat terakhir, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, di kalimat terakhir ini, keberagamannya sudah dijelaskan. Sudah lebih khusus lagi, dia sudah menyebutkan ada suku bangsa, ada agama, ada bahasa. Artinya, kalimat terakhir di paragraf 1 ini sifatnya tidak luas. Berarti sekarang kita sudah bisa menentukan mana gagasan pokok dari paragraf 1. Kalimat awal atau kalimat akhir? Ya, gagasan pokok dari paragraf 1 adalah kalimat awal karena sifatnya lebih luas. Kita tandai.
untuk gagasan pokok paragraf 1 yaitu kalimat awal. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Gagasan pokok paragraf 1 selesai. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Langkah yang pertama kita baca, langkah kedua kita tandai mana kalimat awal, mana kalimat akhir. Kita baca bersama-sama. Paragraf 2. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Ini kalimat awal, kita tandai. Kita lanjutkan. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Ini adalah kalimat akhir dari paragraf 2, kita tandai terlebih dahulu. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, sekarang kita sudah punya kalimat awal dan kalimat akhir untuk paragraf 2. Sekarang tinggal kita tentukan mana gagasan pokoknya. Kita cari ciri dari gagasan pokok yaitu kalimatnya bersifat luas. Kalimat awal. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, apakah ini kalimatnya bersifatnya luas atau khusus? Sifatnya luas. Kenapa? Karena kalimat ini hanya menjelaskan bahwa Indonesia terdiri atas 1.331 suku, tanpa dijelaskan sukunya apa saja. Berarti ini sifatnya luas, masih bisa dikembangkan lagi kalimatnya. Nah, kita lihat kalimat terakhir. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Ini kalimatnya sudah bersifat khusus. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dikembangkan lagi kalimatnya. Artinya, untuk paragraf 2, gagasan pokoknya adalah kalimat awal. Ya, kita tandai gagasan pokok paragraf 2 yaitu kalimat awal yang berbunyi berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Kita sudah mendapatkan gagasan pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, semoga nanti anak-anak bisa mencari gagasan pokok dari setiap paragraf secara mandiri dan bisa memahami lebih dalam lagi apa itu gagasan pokok. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.